Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini, jadi ini kan sedang dalam periode international break lagi. Manchester United pertandingan terakhir berhasil menahan imbang seri tuan rumah Aston Villa, di mana menurut gua ya hasil tersebut jika dibandingkan dengan Manchester United ya 20 gelar juara Liga Inggris, kok hasil seri saja menghadapi Aston Villa merasa kayak menang ya. Kalau sudut pandangnya dari seperti itu ya, apapun yang diraih sebenarnya Manchester United saat ini pun juga tidak sebanding gitu ya. Tapi gua nggak mau terlalu terlena dengan apa yang terjadi. Manchester United juara ini dan itu, nih merupakan klub besar, seri saja kok happy dan lain-lain. Enggak, gue berusaha untuk realistis ala gue ya. Artinya gue melihat terlalu jauh, karena Manchester United 10-11 tahun belakangan pun juga kesulitan untuk bisa konsisten berada di posisi Manchester United sebelumnya. Artinya di zamannya Sir Alex Ferguson. Itu 10-11 tahun belakangan ini kan mengalami kesulitan yang besar begitu ya. Tapi gue lebih melihat bagaimana Manchester United ini ada peningkatan, dan beberapa komentar mengatakan peningkatan bikin gue ketawa yang bla bla bla. Oke, ya terserah sih kalau mau ketawa, ya itu hak yang mau ketawa. Tapi gue melihat simple, yang gue bandingkan adalah dua pertandingan sebelumnya. Manchester United di dua pertandingan sebelumnya kebobolan 6 gol. Manchester United datang ke Villa Park ini dengan situasi yang nggak banget sebenarnya, dan mereka sangat tidak diunggulkan di pertandingan menghadapi Aston Villa tersebut. Dan apa yang ditunjukkan di atas lapangan misalnya berhasil menetralisir, sukses bahkan meredam serangan-serangan dari Aston Villa, sehingga Aston Villa yang semenjak dari akhir bulan Agustus selalu mencetak gol di semua pertandingannya ini bisa dicegah hal itu terjadi di Villa Park ketika menghadapi Manchester United. Dan menurut gue itu ada kredit yang harus diberikan. Nah, tapi Manchester United yang musim ini ataupun sampai dengan saat ini ya, di musim ini dari 7 pertandingan berada di posisi yang sangat jeblok sih menurut gue ya. Ini menunjukkan bahwa memang ada banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau dilihat hal apakah itu yang menarik yang ingin gue bahas di video kali ini adalah dari Opta ini membagikan angka-angka statistik dari semua tim di Premier League ya, dan juga beberapa liga lainnya. Tapi yang ingin gue bahas pertama adalah dari sisi passing, bahwa Manchester United ini kalau gue lihat sebentar, sebelum dari passing gue ingin ke situasi menyerang, langsung ke menyerang. Kenapa? Karena terlihat jelas Manchester United ini menjadi tim yang paling tidak efisien. Karena ini bahkan dinilai ketika Manchester United sebelum menghadapi Aston Villa, karena bermain 6 kali, golnya 5. Setelah menghadapi Aston Villa kan 7 kali bermain ya. Bagaimana XG dari Manchester United, seharusnya Manchester United sudah menciptakan 10,5 gol. 10 atau 11 gol bahkan, tapi kenyataannya hanya mencetak 5 gol. Jadi ada 5,5 perbedaan ya, yang tidak terjadi, yang harusnya bisa gol tapi tidak terjadi. Dan menurut gua angka ini angka yang sangat besar. Kalau gua bandingkan misalnya dengan, dan ini Manchester United uniknya menjadi tim yang paling besar loh gap antara XG dan gol kenyataannya. Jadi ini memang permasalahan utama menurut gua Manchester United ada pada penyerangan. Dan kalau di klasemen misalnya terlihat pun juga demikian. Manchester United ini angka mencetak golnya jika dibandingkan dengan kontestan lain termasuk minim. Apalagi kalau dilihat tim-tim yang berada di papan atas. Ini harus diperbaiki setelah international break. Dan kalau gue lihat ya, misalnya tim-tim yang ada di sekitar Manchester United, ada Southampton, Bournemouth, Crystal Palace, semua ini adalah tim papan bawah semua. Dan Manchester United kualitasnya sampai dengan 7 pertandingan awal untuk lini serang menurut gue ya masih seperti tim papan bawah bahkan. Dan kalau misalnya dilihat ya bagaimana situasi umpan, karena
umpan di sepertiga akhir pertahanan lawan, karena Manchester United menurut gua ataupun tim-tim lain pun juga ada banyak kreasi ya kan, bagaimana mereka menembus lini pertahanan lawan ini, bagaimana mereka melakukan passing di sepertiga akhir. Presentasi suksesnya yang paling tinggi ini ada 3 tim, Manchester City, Tottenham, dan juga Southampton. Sementara Manchester United ini berada di peringkat ke-9, di bawah Chelsea, di atas Brighton. Jadi dari sini sebenarnya menurut gua permainan dari Manchester United ini oke lah, nggak yang fantastis nggak, tapi oke, karena mereka ya jika dibandingkan misalnya dengan Chelsea, mereka hanya kalah 0,08 sukses, angka suksesnya ya, dari passing di sepertiga akhir. Tapi kalau gua melihat dari total jumlah passing, Manchester United ini termasuk yang rendah. Walaupun angka total dari Chelsea pun di bawah dari Manchester United, tapi bagaimana jumlahnya jika dibandingkan dengan tim-tim seperti kayak Manchester City, Tottenham, Liverpool, dan juga Arsenal, mereka jauh lebih banyak. Jadi pemain Manchester United menurut gua harus lebih tajam, satu ya, ini terkait dengan penyerangan, tapi juga mereka harus lebih bisa dominan di sepertiga akhir pertahanan lawan, ini harus ditingkatkan. Dan kalau dilihat secara individu, terkait dengan XG dan juga pencetak gol yang seharusnya bisa dilakukan oleh Manchester United, nomor 1 ya kalau gue lihat di statistik ini, bagaimana pemain yang golnya dengan angka XG-nya ini selisihnya minus, luar biasa. Nomor 1 adalah kapten dari Manchester United, Bruno Fernandes. Lalu di jajaran nama yang paling belakang itu ada Joshua Zirkzee, ada Alejandro Garnacho. 3 pemain ini merupakan 3 pemain yang banyak terlibat di penyerangan Manchester United, tapi tidak bisa tajam, tidak bisa klinis, tidak bisa efisien. Dan ini harus diperbaiki menurut gua secara ringan amatiran ya, karena ya Manchester United sangat kesulitan di 7 pertandingan awal menurut gua terkait dengan mencetak gol. Kalau dilihat ya di pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa, ada beberapa skema yang sebenarnya kalau mereka bisa lebih tajam lagi, lebih akurat lagi, efisien, mereka bisa mencetak gol. Dan di pertandingan-pertandingan seperti menghadapi Aston Villa, di mana pertandingan tersebut ketat, sering sekali ketajaman dalam memanfaatkan momentum-momentum yang sedikit ataupun tipis ini bisa menjadi pembeda. Karena menurut gua, dan statistik pun juga menggambarkan seperti itu, dan gua juga menyaksikan pertandingannya by the way, memang seperti berimbang Manchester United menghadapi Aston Villa. Jadi memang harus ada pembeda di sana, dan sayangnya Manchester United tidak cukup tajam, tidak cukup efisien pemain-pemainnya untuk bisa menaklukkan Emiliano Martinez, gawangnya, walaupun ada satu yang membentur Mister Gawangnya. Dan kalau ditarik lagi menghadapi Tottenham Hotspur, 10 pemain, tapi intinya Manchester United gagal mencetak gol. Menghadapi Crystal Palace pun juga demikian, Manchester United gagal mencetak gol. Jadi di 3 pertandingan liga terakhir Manchester United gagal mencetak gol, dan ini merupakan problem besar. 3 pertandingan tanpa gol, ini harus dicari solusinya. Dan kalau gua lihat ya dari Premier League, bagaimana saat ini Manchester United ini kan berada di peringkat ke-14. Dan kalau dilihat poin yang posisi ya, Manchester United ini tadinya diprediksi oleh Opta berada di peringkat ke-10, tapi saat ini Manchester United justru ada di peringkat ke-14. Jadi ada penurunan di sana ya, artinya perbedaan yang cukup dalam, ada 4 posisi. Lalu poin pun juga ya diprediksi ini poinnya ada 10 sebenarnya Manchester United. Poin juga 10, tapi Manchester United saat ini di bawah poin tersebut. Manchester United mengumpulkan 7 poin. Jadi ini sekali lagi ya, secara statistik pun menggambarkan Manchester United di bawah
yang seharusnya secara data. Dan dengan hasil ini, sejauh ini Manchester United diprediksi di akhir musim nanti ada di peringkat ke-8. Dan ini bukan sesuatu yang baik-baik saja, karena Manchester United ditargetkan menurut gue berada di zona Liga Champions. Dan peluang untuk berada di zona Liga Champions, artinya 4 besar, ini hanya 1,9%. Jauh menurut gue, artinya harus ada perbaikan yang langsung dilakukan. Dan menurut gue, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Opta, memang ada beberapa pendapat, misalnya apakah lini belakang, lini tengah. Kalau menurut gue, lini depan dari Manchester United ini terlihat di papan klasemen secara jelas ya, bagaimana angka mencetak gol dan juga kebobolan dari Manchester United yang termasuk yang buruk menurut gue. Pertahanan sendiri, seperti dikatakan oleh Erik ten Hag, Manchester United berhasil ada 4 clean sheet. Artinya lini belakang secara unit, sekali lagi ya, lini belakang termasuk juga kiper Andre Onana, by the way, clean sheet terbanyak Premier League sampai dengan sejauh ini, menunjukkan ada peningkatan di sana, ada kinerja yang bagus, dan menurut gue itu harus diapresiasi dan bahkan harus diakui dulu ya. Tapi bagaimana lini depan? Karena ada perimbangan ya kan, lini belakang yang baik saja tanpa adanya lini depan yang bagus ya, poin tidak akan maksimal, dan ini yang harus dicari solusinya. Manchester United sudah mendatangkan striker atau penyerang baru Joshua Zirkzee. Manchester United juga sudah mendatangkan Ruud van Nistelrooy yang memang digadang-gadang di awalnya akan memperbaiki situasi penyerangan dari Manchester United ya kan. Tapi kenyataannya 3 pemain yang tadi disebutkan ya di Opta, yaitu adalah Garnacho, Joshua Zirkzee serta Bruno Fernandes, ini adalah pemain-pemain yang angka XG-nya minus. Artinya apa? Secara individu menurut gue 3 pemain ini harus di drill ya, supaya mereka bisa lebih tajam lagi setelah international break. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.